بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا حبيبي المصطفى يا نفس لا تقنطي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ولا يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا حبيبي المصطفى والمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Betul. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa muslimin wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa a'immatil mujtahidin wa ulama'i al-'amilin al-muhdisin wal muhaddisin wal musannifin kutubin nafi'atin ajma'in. Amin. Allah yaftahu alaina futuhan 'amin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa anna Allah yarzuquna ilma wal amal wa yahfazuna minaz zayyi waz zalal wa anna Allah yudkhilu niyyatana fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim wa anna Allah yakhtimu lana wa lakum bi husnil khatimah ba'da umrin tawilin fi ta'atillahi wa rasulih ma'lufi wal afwi wal afiyah wa ala hadniyah wa bi kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah bi sirrin al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Iya, ini kitab masjid, ada catatannya waktu penutupan halaman 7 baris ketiga wal hijratu fi'latun minal hajri, pada tulisannya itu bagian pegang kitab halaman 3 ya Allah gini Ustaz, alhamdulillah sehat ya.
Begini, Jolis. Mari sama-sama kita baca dulu yang pegang kitab, termasuk yang nggak pegang. Mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hijratu fi'latun minal hajri wa huwa lughatan. At-tarku wal muradu huna tarkul watani ila ghairihi li'anna al-maqsuda al-hijratu. Ya, al-hijratunya jadi khobar anna min Makkata ila al-Madinah wa bil jumlati fa hukmul hijrati min daril kufri ila daril islami mustamirrun, masih terus berlangsung, ala tafsili al-mazkuri fi kutubil fiqhi wa qad tutlaqu al-hijratu. Hijrah itu kadang-kadang diungkapkan tutlaku. Al-hijratu ini jadi naibul fa'il. Ala hajri ma nahallahu anhu faqad sabata fil hadisi al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu fayahjurul insanul arda allati taghlibu ala ahliha aklul harami. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Hadirin sekalian, jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita Al-Majalithus Tsaniyah. Ya, malam hari ini masih pembahasan tentang hijrah. Apa? Hijrah. Dari kitab yang kita baca tadi, hijrah itu meninggalkan tanah kelahiran. Dulunya disebut gitu kan, meninggalkan tanah kelahiran. Di situ Nabi dilahirkan, di kota Mekah Nabi dilahirkan, kemudian Nabi hijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju Madinah. Tetapi makna hijrah artinya juga adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi hijrah itu bukan hanya meninggalkan kampungnya menuju tempat lain, tapi orang yang disebut hijrah juga orang yang meninggalkan larangan Allah. Misalnya dia berada di satu tempat, kemudian dia mengerjakan larangan Allah, dia tinggalkan, berarti dia hijrah. Ya, atau dia berada di tempat, mohon maaf, yang di tempat itu dia sulit mengaji, dia sulit sholat berjamaah. Ngapain lagi? Kalau kita nggak kuat, pindah. Kan gitu, kalau kita tidak kuat, kecuali kalau kita kuat membuka kampung itu. Ya, kita kuat membuka kampung.
Ya, membangun masyarakat, lakukan seperti para wali, gitu kan? Para wali itu kan masuk tempat-tempat baru, kemudian dia buka kota di situ. Makanya di sini dikatakan wal hijrah fi'latun minal hajri, asalnya itu hajar. Apa? Ada hijrah yang haram nanti di sini. Apa itu hijrah yang haram? Hijrah seorang muslim meninggalkan muslim yang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Hijrah juga namanya. Hijrah meninggalkan seorang muslim meninggalkan muslim yang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Itu hijrah yang haram. Apa? Iya, meninggalkan. Ya. Termasuk meninggalkan medan perang. Makanya termasuk dosa besar meninggalkan medan perang. Seperti siapa? Seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu Islam atau bukan? Islam. Tapi kemudian 300 orang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Namanya cakep Abdullah. Akhirnya ketika Rasulullah itu sudah tempatkan pasukan di posnya masing-masing, orang-orang kafir juga sudah menempatkan tempatnya di pos masing-masing, sudah berhadap-hadapan, 1000 tentara, 1000 pasukan yang diatur sama Nabi, udah siap nih berperang. 300 orang tersebut meninggalkan medan tersebut. Kan jahat itu. Jahat enggak? Jahat itu, 300 orang. Itu munafik. Iya, apa sih artinya hijrah? Wahwa lugotan al-attarku, secara bahasa ya meninggalkan. Jadi menurut bahasa arti hijrah adalah meninggalkan. Itu hijrah, meninggalkan. Wal muradu huna, sekarang kan dibahas tentang hadis Nabi innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat, ya, lanjutannya kemarin apa? Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila ma wa rasulih, ya seperti itu. Nah, kata-kata hijrah di sini apa nih? Nah, ternyata hadis yang kita bahas ini tentang hijrah. Hijrah yang dimaksud di sini apa? Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini adalah tarkul watani, yaitu meninggalkan tanah kelahiran ila ghairihi, kepada tanah yang bukan kelahirannya. Li'annal maqsuda al-hijrat, li'annal maqsuda, karena sesungguhnya yang dimaksud adalah al-hijratu, yaitu pergi meninggalkan min Makkah ilal Madinah, pergi meninggalkan dari Mekah ke kota Madinah. Jadi yang dimaksud hijrah di sini bukan sekedar meninggalkan, tapi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Itulah hijrah pertama di zaman Nabi. Meskipun akhirnya ulama-ulama berpendapat itu bukan hijrah pertama, itu hijrah kedua, karena hijrah pertama itu menuju Taif. Hijrah kedua itu pelakunya bukan Nabi, tapi 100 sahabat Nabi dipimpin oleh Zubair bin Awam. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Habasyah. Kok hijrah? Iya, karena di Mekah mereka diintimidasi, mereka dihalang-halangi, ya, dijaga, dihalang-halangi, bahkan ada yang disiksa. Ini pemimpinnya hebat, biar saya yang menerima siksaan, yang ikut saya jangan sampai ada yang menderita. Udah, pergi aja. Coba kalau orang sekarang gimana kira-kira? Coba kalau zaman sekarang, ya, giliran enak dia makan duluan, giliran susah kabur dia. Iya. Ini tentang Nabi juga kan ujungnya. Ya. Jadi yang dimaksud hijrah di sini adalah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ya. Jadi jangan, makanya jadi menjadi wajib akhirnya. Apakah itu jadi pengecut? Bukan. Hijrah itu bukan pengecut. Kok Nabi malah lari itu akhirnya? Coba dong pelajarin lagi hijrahnya. Sebelum Nabi hijrah itu, apakah sebagian kaum muslimin hijrah lebih dulu? Iya. Yang lain berangkat dulu. Mus'ab bin Umair berangkat dulu.
Sampai akhirnya sebagian sudah sampai di Madinah, kemudian yang datang duluan ada yang menjadi guru ngaji. Siapa di antaranya yang jadi guru ngaji? Mus'ab bin Umair berangkat. Karena kalau selama Nabi masih di Mekah, orang-orang kafir pikirannya tertuju kemana? Ke Nabi. Kalau Nabi masih di Mekah, pasti semua kekuatan, ya, semua kekuatan dikumpulkan, ditujukan kemana? Ke Nabi. Jadi akhirnya fokusnya kemana? Ke Nabi. Nah, ketika mereka itu sedang fokus ke Nabi, kan gitu, sampai 40 pemuda tuh yang dibayar juga nggak kemana-mana, fokusnya ke Nabi pokoknya, maka yang lain akhirnya leluasa, luput dari pengamatan dan pengintaian, berangkat. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Begitu sampai di Madinah seneng, mana Nabi? Nabi masih di Mekah. Bayangin tuh, Nabi masih di mana? Akhirnya Mus'ab bin Umair itu diterima, maka dakwahlah dia, banyaklah yang ngikut. Ketika makin ngikut, saya tanya, makin rindu nggak sama Nabi? Makin rindu. Maka diinformasikan sama Mus'ab, Nabi bakalan kesini, tunggu aja. Maka akhirnya Nabi nggak berangkat jika tidak turun firman Allah. Kan gitu ya? Apa? Itu mendadak jadinya. Betul yang lain udah berangkat, tapi kapan actionnya? Nabi nunggu dulu perintah langit. Jadi mereka rapat. Persis kayak G300 PKI. Iya kayak gitu. Beneran ini ceritanya. Rapat. Akhirnya Jibril tahu. Karena rapatnya juga didatangi, dihadiri sama dukun. Dukunnya namanya Ahlul Kifayah, ahli pencium jejak. Malam itu rapat. G30 SPKI kayak gitu tuh. Ya, kan musiknya serem musiknya. Akhirnya malam itu juga firman Allah turun langit. Ini berita dari langit. Apa kata Allah? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Makanya menggunakan fi'lun mudhari'un. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kenapa menggunakan fi'il mudhari'? Karena lagi berproses. Berproses, tahu nggak? Ini lagi tegang nih, lagi berproses nih. Dan ingatlah Muhammad, ketika mereka orang kafir itu punya makar, makanya akhirnya makar itu masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Makar, apa artinya? Rencana jahat. Jadi makar itu bahasa Arab. Coba lihat kamus bahasa Indonesia. Artinya makar apa? Rencana jahat. Jadi orang kafir itu jahat. Pokoknya tidak ada jalan lain untuk menghentikan dakwah Muhammad menurut mereka nih apa? Ya udah, diusbitu, usulkan. Udah kita tangkap, penjara. Jangan, kalau di penjara ntar ke Habib Rizik dia ngajar. Orang-orang penjara pada nggak? Ya orang bener di penjara orang demen nggak? Orang nggak salah di penjara, orang penjara seneng nggak? Wah, ini ada ustadz, habis Quran, difitnah, itu nggak dipukulin. Coba kalau yang masuk, ngapain lo? Misalnya, mukulin adik sendiri, wow, perkosa anak perawan, waduh, habis, disiangin tuh, beneran. Disiangin, di dalam, apa, di dalam sel, disiangin. Beneran, ngeri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Udah pokoknya, penjara, jangan ditolak. Bagaimana kalau kita usir, yukhrijuk, usir? Jangan, nanti di tempat pengusiran dia dakwah lagi. Udah bunuh saja. Malam itu maka Allah perintahkan berangkat. Waduh. Jadi proses tuh bareng tuh berangkat. Nah, sebelum orang kafir itu berangkat, dia nyewa dukun Ahlul Kifayah, nyium jejak. Ini ceritanya antik ini. Nabi nggak bisa diendus. Nyium jejak di sini maksudnya dia akan tahu tuh. Misalnya ada orang baru berangkat, dicium sama dia. Ada tanda-tandanya, misalnya ada kotoran onta. Ah, ini baru 5 menit nih. Hebat banget tuh, kotoran onta dicium. Itu ilmu yang ada manfaatnya, ilmu jahat. Kalau orang kita kan nggak ada manfaatnya.
Udah tahu kukunya cantengan, dikorek-korek. Tapi dikorek-korek dicium, ya bau. Gak ada manfaat. Itu namanya ilmunya gak ada manfaatnya. Ya terbalik ya, gak ada manfaat. Ini dicium kotorannya. Sampai akhirnya si dukun tersebut memutuskan bilang, karena ilmunya, dukun Muhammad dalam goa. Betul nggak? Saya tanya, betul nggak? Dukun yang dibayar itu betul nggak? Betul. Hanya saja kalau kita naik nanti ke Sur, ke Jabal Sur, naik tuh. Itu kalau kita diri, gini nih. Ini nih kayak gini nih, maaf nih. Ini gua nih segini nih. Ini kalau kita begini nih, kita nggak bakal kelihatan. Ini, saya kesana tuh begini. Tapi yang di dalam ngelihat nggak? Ngelihat. Yang di dalam itu kan jongkok, duduk. Jadi dia ngelihat kaki bolak-balik tuh. Kalau kita masuk tuh, saya masuk ke dalam tuh. Jadi ini nggak bakal kelihatan. Kenapa dia nggak mau ngelihat? Kenapa kok dia nggak mau nunduk? Kalau saja satu orang nih, satu orang termasuk dukun kan pinter. Kalau aja satu orang gini nih, nah ketangkep loh kan gitu. Itu kenapa nggak nunduk tuh kan? Allahu Akbar. Ini di mulutnya ini kan ceritanya terkenal tuh. Ada burung merpati di situ. Di belakangnya, di depannya burung merpati, di belakangnya laba-laba. Coba. Kalau menurut kita, gak mungkin orang masuk ke dalam sementara di depannya sarang laba-laba itu nggak hancur. Jika orang masuk satu-satu pintu itu pasti akan rusak. Sarang laba-laba apa? Nah, sekarang baju anti peluru itu salah satu zat yang dibuat itu dari lidah liur laba-laba. Kita pikir dia itu lemah, ternyata itu yang paling kuat. Baju anti peluru itu dari sarang laba-laba. Itu kuat itu. Jadi dulu Allah sudah kasih tahu tuh, ini bisa menyelamatkan 2 orang di dalamnya. Ternyata sekarang gitu. Coba dibuka di Google itu tentang sarang laba-laba, kehebatan sarang laba-laba. Itu baju anti peluru. Itu satu di antaranya. Allahu Akbar. Nah, baik. Fahukmul hijrati min daril kufri ila daril islami mustamirrun ala tafsilil mazkuri fi kutubil fiqhi. Hijrah dari satu negara kafir ke negara yang Islam, artinya di situ kita nggak bisa ibadah terus menerus. Ada tafsilil mazkuri, dirinci, disebutkan fi kutubil fiqhi. Jadi tentang hijrah ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, kitab-kitab fiqih. Wa qad tutlaqul hijratu ala hajri ma nahallahu anhu, dan terkadang hijrah itu diungkapkan kepada meninggalkan apa yang dilarang Allah. Faqad sabata fil hadis, ini ada hadis, al-mujahid, orang yang berjihad, man jahada nafsahu, yaitu orang yang berjihad terhadap dirinya sendiri. Makanya ada ungkapan al-ghalibu lihawahu asyaddu, orang yang mengendalikan dirinya itu lebih hebat minalladzi yaftahul madinata wahda. Orang yang bisa mengendalikan nafsu dan emosinya lebih hebat dibandingkan orang yang bisa membuka kota sendiri. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya itu lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang yang bisa membuka kota sendiri. Kira-kira betul nggak ungkapan ini? Betul. Misalnya nih ada orang, ya, dia komandan, 1000 orang disuruh, siap gerak, bisa nggak? 1000 orang bisa. Hormat, gerak, hormat. Tambah lagi 2000, 3000, hormat, gerak, bisa nggak semuanya? Bisa. Tapi bisa jadi orang yang bisa mengendalikan ribuan orang tersebut, dia nggak bisa kendalikan dirinya sendiri. Dia masih kalah sama hawa nafsunya. Nah, gitu kan? Masih kalah.
Nah, berarti al-ghalibu li hawahu asyaddu minalladzi yaftahul Madinah wahdah. Orang yang mampu mengendalikan dirinya. Coba banyak orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya. Ya, subuh dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Itu kan panggilan Allah. Kalah dia dengan nafsu tidurnya. Berarti lemah dia. Itu maksudnya gitu kan? Dirinya sendiri nggak bisa dikendalikan. Bagaimana bisa mengendalikan orang lain? Nah, seperti itu maksudnya. Wal muhajir. Nah, orang yang hijrah tuh man hajara min hajri ma nahallahu anhu, yaitu hijrah dari apa yang dilarang Allah. Fayahjurul insanul ardu, maka seseorang itu hijrah, boleh hijrah allati taglibu ala ahliha aklur haram, dari tempat tinggalnya yang makanan haram mendominasi, makanan haram tersebar. Taglib, ghalaba itu mengalahkan. Maksudnya seseorang itu boleh meninggalkan negerinya, tempatnya yang taglibu ala ahliha aklul haram, yang makanan-makanan haram itu mendominasi tempat itu. Susah kita cari makanan haram, makanan halal. Yang mendominasi makanan haram. Udah, itu dibolehkan jika kita berada di situ. Di kampung itu kita hampir susah menemukan makanan halal, maka boleh nggak hijrah? Boleh. Seperti mu'alaf, ngapain di situ? Makanan haram nggak, makanan halal nggak ada, susah. Ya sudah hijrah. Kok boleh hijrah? Nah, hijrahnya dapat pahala. Gitu maksudnya. Hijrahnya dapat pahala. Kampung sini nih, hijrah dosa. Ngapain hijrah dari sini? Oh, ada masjid, enak, punya temen. Kecuali jika di tempat yang baru dia punya usaha, di sini dia nganggur, nggak bisa usaha dan sebagainya. Di tempat yang baru dia bikin usaha, itu dapat pahala. Ya, kalau di sini enak, tersedia semuanya, alhamdulillah. Ya, pengajian ada, itu yang pertama. Ibadah nggak dilarang, kan gitu. wa yahjurul balada allati yusabbabu fiha al-ulama'u was-sulaha'u. Seseorang juga boleh yahjur, hijrah, meninggalkan satu negara allati yang yusabbabu fiha al-ulama, ulama di situ dicaci maki, orang-orang soleh dihina, nggak ada yang nolongin. Pokoknya di tempat itu ulama-ulama dihina, nggak boleh ngajar, nggak boleh pimpin sholat, pokoknya udah nggak bener, ulama dicaci maki, dihina, dizolimin. Boleh nggak pindah dari tempat itu? Boleh. Kalau di sini kan kasuistis, memang ada, tetapi kan lebih banyak mayoritas yang masih bisa dakwah. Betul nggak? Iya, masih bisa. Bahkan sertifikasi aja ditolak, pemerintah ngalah. Bayangkan kalau sertifikasi itu diwajibkan, semua ustadz mesti sertifikasi. Kesian Ustadz Ahmad Endra, itu sertifikasi seminggu, capek. Iya, itu kan mesti. Tapi yang lain wajib. Sertifikasi zakat wajib, sertifikasi haji kayak saya nih, ikut saya seminggu nginep di Bandung. Begitu datang yang ngajar, ya teman saya di kampus belum pernah haji lagi, gue dari kecil udah haji. Enggak, ini beneran nih, ketemu saya langsung malu. Ya kita ibaratnya dari tahun 95 alhamdulillah sampai sekarang haji terus. Saya nih haji terus, nggak berhenti. Kan namanya udah pengalaman di sana kan. Datang teman saya, teman dia dokter, saya dokter. Mending kan di kampus, saya nggak di kampus. Dia yang kasih penataran, ketemu saya malu dia. Ya. Sampai dia bilang, maafin Kiai, kenapa? Ini cuma tugas aja nih disuruh. Saya bilang masalah haji bukan di kampus. Yang paling banyak di sana. Tuh kayak kemarin tuh di Mina, di Musdalifah. 500 orang meninggal. Kenapa? Karena lambat dijemput. Di Musdalifah nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak disediakan. Beda dengan Arafah. Biasanya dijemput jam 1, jam 2, jam 3. Subuh aja orang udah pada risau kalau nggak dijemput. Kemarin terlambat dijemput sampai jam 4 sore. Bayangin tuh, yang nggak siap makanan. Jadi masalah. Jadi makanya sekarang ada sertifikasi
pembimbing haji profesional, begitu sama. Ya. Jadi tinggalkan tempat tersebut. Wa amma hajrul muslim, ini hijrah yang haram. Tadi itu dibahas hijrah-hijrah yang dapat pahala. Artinya kalau kita tinggalkan tempat tadi dapat pahala. Susah ngaji, masjid nggak ada, gimana ini? Gitu kan? Ini nggak enak banget begini. Cari yang cakep. Makanya dulu orang tua saya pesan-pesan saya, kalau nanti dapat rezeki, kepingin enak, kalau mau cari rumah, beli atau ngontrak yang dekat masjid. Kenapa? Paling enggak dapat untung. Gojek nanya, di mana rumahnya? Dekat masjid. Masjid dijadiin alamat. Bayang nggak ke masjid? Kagak. Kan namanya ngambil untung dari masjid kan. Emang paling enak punya rumah dekat bus. Udah ke masjid aja deh, nanti di sebelah kanan kan gitu ya. Ambil untung dari masjid. Nah sekarang ada hijrah yang haram. Wa ammal hajrul muslimi akhahu fawqa thalathati ayyam faharamun illa min uzrin. Adapun ninggalkan teman, ya, orang muslim yang seakidah, maksudnya meninggalkan baik dengan ucapan, nggak mau bicara, nggak mau bicara, tidak mau negur, itu juga hijrah. Hijrahnya begitu, nggak mau datengin, nggak mau negur, nggak mau bicara, boykot. Jika itu dilakukan, udah kita jangan ajak bicara tuh, resek orang itu. Udah jangan kita ajak-ajak dia. Akhirnya orang itu dihijrah, ditinggalkan. Misalnya gitu ya. Berapa hari? Lebih dari 3 hari. Faharamun, maka itu haram. Gak enak kalau ada dia deh, bikin repot. Kita ngomong satu, dia ngomong sebakul. Banyak ngomongnya gitu kan. Gak boleh ditinggal, walaupun dia begitu, gak boleh ditinggal. Gak boleh. Gak boleh diboykot. Tidak boleh dibiarkan. Jika lebih dari 3 hari, maka itu haram. Illa min uzrin. Kecuali jika ada uzurnya. Jika ada alasan yang dibenarkan. Ini berbahaya nih. Ini kalau dekat kita ini bahaya. Karena dia munafik. Ya. Ini bahaya orang begini. Pokoknya merusak agama. Gitu ya. Mengacau apa yang kita sudah susun, sudah kita niatkan. Sebab dia nih, udah jangan itu. Itu namanya alasan yang dibenarkan. Tapi jika tidak berkaitan dengan itu, maka menjadi haram. Termasuk hijrah seorang suami ninggalkan istrinya, tapi bukan ninggalin dari rumah, ninggalin dari tempat tidur. Itu juga hijrah. Boleh nggak? Boleh. Makanya di sini dikatakan nih, ini hijrah juga, hijrah yang dapat pahala. Nah, hijrah yang mana nih? Nah, kebanyakan, mohon maaf, orang sekarang, suami semua sekarang, itu hijrahnya hijrah yang dosa. Yang boleh itu apa? Di sini yang boleh itu walizauji hajru zaujatihi fi matja'ihi iza tahaqqaqa nushuzuha. Seorang suami itu boleh meninggalkan istrinya, tapi bukan ninggalin di rumah nggak dikasih makan, meninggalkan istrinya di tempat tidur. Hukum dia dengan cara hijrah nggak tidur bareng, tapi masih sama-sama dalam satu rumah. Ya, suaminya tidur di kamar anak, biarin istri tidur sendiri, kita tinggalkan di situ. Itu hijrah. Kenapa masih satu rumah? Karena Allah tahu mudah-mudahan ntar turun hujan, geledek kenceng, Tobi ini ketakutan. Itu kan gitu ya. Jadi nggak sampai keluar, orang belum tahu terjadi masalah dalam rumah tangga. Jadi orang belum tahu sudah clear. Kalau zaman sekarang kan kacau. Bininya baru diomelin sama suami, dia ngadu sama HP, ditulis di status. Orangnya nggak tahu jadi tahu kan? Ya, ditulis gitu status. Itu nggak boleh. Itu ngumbar. Apa? Ada nggak yang kayak gitu? Di status, ditulis di status. Suami ngomel ditulis di status.
anak bandel ditulis di status. Ya Allah, itu nggak boleh tuh. Makanya istri kita itu peluang masuk surganya lebih besar ketimbang kita. Katanya nanti paling banyak penduduk neraka itu perempuan. Iya, tetapi peluang seorang istri masuk surga juga lebih besar dari sang suami. Karena kata Nabi, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha. Seorang istri, berarti kan istri kita tuh, jika sholatnya benar, udah yang 5 waktu deh. Wa shamat syahraha, puasanya benar dikerjakan. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Wa ahsanat farjaha, ini yang paling berat, menjaga wibawa suami. Menjaga itu, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau masuki. Ya, yang menjaga suami kan susah nih, menjaga wibawa suami. Akhirnya temannya tahu, ya suami saya mah gak kayak dulu. Sekarang kalau nggak pakai ramu khusus ramuan Madura, ya udah mulai cerita, diungkap semuanya. Allahu Akbar. Ya. Sampai tukang sayur tahu, tukang sayur tahu, kenapa beli terong mulu gitu. Ya Allah, ya Allah, itu jaga tuh, jaga. Ya, jaga. Jadi istri itu paling gampang masuk surga. Apalagi kalau kita udah sayangin dia betul-betul takluk tuh. Ya. Kalau kita kan susah, apalagi udah umur-umur kayak kita, gandengan tangan nggak mau, betul nggak? Gandengan tangan gimana? Oh, malu. Saya kalau ke Mekah, apalagi ke Madinah, lebih sering Madinah. Itu kalau dari hotel berangkat bareng tuh. Ntar begitu pulang, saya tunggu di pintu. Kadang-kadang pakai payung gini-gini. Ini mama ini. Orang-orang pada bilang, wah pokoknya Ustaz Ibro yang paling mesra deh. Begitu pulang mau ke hotel, saya pegang lagi tangannya gandengan. Sampai jamaah bilang, kenapa Ustaz digandeng? Sebab kalau kita keluar masjid, sampingnya toko emas. Tujuannya gandeng, gua tarik kalau dia mau masuk. Tujuannya gitu. Enggak, ini kadang-kadang nih, mohon maaf nih, itu kayak begitu tuh. Kalau istri disayangin, wah dia tunduk deh. Kalau istri disayangin, dia udah tunduk deh. Jadi 3 gitu ya, 4 tadi tuh. Baik, jadi hijrah ninggalkan istri di mana? Tempat tidur, bukannya ninggalin rumah main gaple. Udah istri dibiarin aja dia keluar kan, dia ngobrol sampai malam, nggak boleh tuh, punya hak. Nah ini nih, mohon maaf nih, misalnya nih dia keluar tuh, mohon maaf nih, anak saya tahu bener deh, banyak teman-teman saya gitu, itu nggak boleh tuh, saya bilang dosa. Berapa jam semalaman ente bergadang sama teman ente, istri dibiarkan tidur sendiri padahal istri nggak punya kesalahan. Kalau istri punya kesalahan masih boleh, tinggalkannya juga bukan keluar tapi beda tempat tidur. Ini nggak punya salah, nggak punya kesalahan. Setiap malam Anda tinggalkan bini tidur sendiri. Itu haknya bini ditemani tidur. Dan kadang-kadang yang salah bini kita juga. Begitu kayak mau deket, dia bilang gerah bang, gerah gitu. Ya Allah. Jadi kalau jelas nususnya, apa tuh nusus? Itu kesalahan seorang istri, itu diberikan sanksi. Iya, diberikan sanksi. Udah dikasih tahu jangan keluar tanpa izin, keluar juga kasih sanksi. Itu nusus namanya. Ya, nggak boleh tuh keluar tanpa izin, meskipun keluarnya ke rumah ibu dan bapaknya. Berat itu. Berat kan? Iya. Kecuali kalau dari awal, kalau nanti terjadi sesuatu nggak pakai bilang nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang kayaknya gampang, kan ada HP. Udah. Gitu aja. Yang tanpa izin ya nggak boleh. Fanzur ya akhi mashtamala alaihi hadzal hadis minal mahasin. Maka perhatikan, kita bersyukur nih ya akhi, pengarang kitab Asy-Syaikh Ahmad Al-Hijazi Al-Fashani, ulama besar memanggil kita ya akhi, wahai saudaraku. Ini nyambung kita nih, karena kitab ini kan karangan beliau. Murid-muridnya dipanggil sama dia ya akhi. Dia ngikuti apa? Ngikuti akhlak Nabi. Sulit ini. Nabi itu murid-muridnya banyak atau tidak? Banyak. Abu Bakar murid Nabi bukan? Tapi Nabi nggak pernah sebut mereka murid. Nabi sebutnya apa?
sahabatku. Allahu Akbar. Berarti kan teman. Ini salah satu yang sulit dipraktekkan oleh ulama. Murid gue, ya ngaji alif-alifannya sama gue. Sekarang bisa ceramah, dulu ngaji alif batanya sama saya. Coba bayangin tuh. Ini yang paling berat. Nabi lebih hebat. Nabi juga kan guru. Karena Nabi mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus untuk menjadi seorang guru. Berarti yang lain adalah muridnya. Tapi Nabi nggak pernah sebut Abu Bakar, Utsman adalah murid-muridnya. Nabi sebutnya apa? Ashabi. Apa artinya? Sahabat-sahabat. Masya Allah. Anda juga semuanya sahabat saya. Anda juga semuanya teman saya. Alhamdulillah. Perbanyaklah punya teman orang yang soleh, karena orang yang soleh itu manfaat. Amin ya rabbal alamin. 59 ya? Isya? Hah? Berarti? Ya, Iya belum menit. Hah? 2 menit lagi ya. Gak apa-apa ya, 2 menit lagi sampai ya. Masih panjang nih kitabnya nih. Sengaja Anda baca cicil-cicil ya, supaya nggak habis-habis kan. Nah, ini jadi haji wada nih. Jadi ngaji wada Ustaz. Jadi malam ini kita ngaji, malam Selasa besok, Seninnya saya terbang insya Allah. Ya, Senin besok saya berangkat haji. Kan saya bilang itu salah satu kegiatan saya. Ngaji dibuka dulu, nanti saya berangkat haji. Tahun ini saya berangkat lagi. Di samping haji, saya ngaji di sana. Di samping haji saya ngaji. Kan hajinya sebentar. Haji cuma 4 hari. Sisanya ya ngaji. Ya. Jadi enak, haji juga, ngaji juga. Dikasih duit lagi. Alhamdulillah. Bawa pulang dolar. Girang, makanya bini kita girang. Makanya sekarang saya mohon izinin apa enggak? Kalaupun nggak diizinin, masa bodoh berangkat juga. Oh enak ya. Jadi doain saya besok jam 3 hari Senin besok, hari Senin nanti 3.15 jam 15.20 itu pesawat saya take off. Doakan ya. Kemarin ada 450 jemaah dari Sulawesi udah take off 2 jam di udara, turun lagi karena pesawatnya belakangnya terbakar. Tapi Allah masih selamatkan, turun selamat. Udah 2 jam. Ya, doain ya. Walaupun nggak tahu, diam-diam aja Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan saya butuh doa dari semua jamaah yang hadir, teman-teman sahabat-sahabat. Kita kasih tanda, nanti insya Allah kita lanjutkan. Saya pulang tanggal 14 Zulhijjah, insya Allah. Tanggal 14 Zulhijjah. Kan kalau nggak salah 17 itu kalau nggak salah Idul Adha ya, 16 apa berapa tuh, saya 21-nya udah pulang, 20-nya. Jadi nggak seperti reguler sampai 40 hari. Doakan sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا ولنا وصالح الوصول إن شاء الله تعالى إلى آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا وعليه وسلم على أستاذنا ومربي روحنا إلهي دكتور رزق المنسي يسر أموره ونسر مقاصده. اللهم بلغه وبلغ ما معه، اللهم صدقه واستغفر ما معه، اللهم احفظه واحفظ ما معه، اللهم اجعل حجه حجا مبرورا وسعيه سعيا مشكورا وذنبه ذنبا مغفورا وتجارته تجارة مبرورا. وافتح علينا أبواب الصحة والعافية والسعادة والسلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.